Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Hidup Bersama Al-Quran, edisi khusus dari Tafsir Al-Misbah bersama saya Najla Shihab dan Abi Quraish Shihab. Hari ke-17, Abi. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Peci hari ini lebih miring apa lebih nggak miring, Bi? Dari biasanya. Seorang Makassar ya, Abi. Hari ini miringnya pas, alhamdulillah. Nah, teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Quran Surah Ar-Rahman. Semoga sepanjang pembahasan surah ini dari episode-episode sebelumnya pun kita semakin sadar bahwa sangat banyak nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita, tetapi seringkali manusia itu lupa, Bi. Lupa untuk mensyukuri, lupa untuk bertanggung jawab. Nah, tapi mudah-mudahan hari ini dengan uraian-uraian dari Abi, kita akan lanjutkan Quran Surah Ar-Rahman, dimulai dari ayat ke-29. Kita dapat banyak pelajaran tentang nikmat dan syukur kita, pertanggungjawaban kita kepada Allah. Silahkan, Abi. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang lalu kita berakhir pada ayat 28 ya, bahwa segalanya akan binasa. Betul. Dan bahwa yang kekal adalah hanya Tuhan yang Maha Agung, Maha Mulia, dan lain-lain sebagainya. Baru dia katakan, Yas'aluhu man fis samawati wal ard, kulla yaumin huwa fisya. Yas'aluhu, dia dimohon oleh siapa yang ada di langit dan di bumi. Setiap hari, maksudnya setiap saat dia dalam kesibukan. Karena banyak yang minta. Karena banyak yang minta, bahkan ada yang tidak minta, dikasih. Yas'aluhu man fis samawati wal ard, kulla yaumin huwa fisya. Yaum itu hari, tapi hari itu bukan berarti 24 jam. Karena harinya Tuhan berbeda. Ya, inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Seperti 1000 hari, 1000 tahun. Nah, yang dimaksud dengan hari di sini saat. Setiap saat. Sama kalau kita berkata, anak itu lahir hari Kamis. Maksudnya dari pagi sampai sore. Di saat di dalam hari Kamis. Dia dimohonkan oleh siapa yang di langit dan di bumi. Setiap saat dia di dalam kesibukan. Salah satu makna yang dikemukakan oleh para pakar tentang arti kesibukannya ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya sesuatu itu. Itu yang dinamai qadha. Nah, kemudian pada waktunya tiba, maka dia mewujudkan apa yang diketahuinya itu dalam bentuk dan kadar tertentu yang dikehendakinya. Ya Allah, nah, itu non-stop betul ya, Bi. Mempersiapkan, kemudian mewujudkan, memberi sebelum diminta dan seterusnya. Ya, jadi itu takdirnya. Jadi bukan berarti sibuknya tanpa tujuan, ya toh ada tujuan. Kalau yang suka sibuk tanpa tujuan tuh kita kadang-kadang sibuk buat diri sendiri, bukan sibuk memberikan sesuatu kepada makhluk-makhluknya seperti Allah. Terus kita lihat lagi, dia orang minta kepada Tuhan. Permintaan kepada Allah itu jangan anggap bahwa minta yang besar-besar saja. Kalau dalam doa kita diajarkan, mintalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Mintalah semua kebutuhanmu, sabda Nabi, walau menyangkut alas kakimu. Karena segala sesuatu ditentukan oleh Tuhan. Boleh jadi sesuatu pada alas kaki harganya murah, tapi kita tidak temukan. Betul. Garam boleh jadi murah, tapi nggak ada. Tapi kalau tidak ada, makan tidak enak. Ya kan? Jadi berdoa selalu spesifik, banyak nggak apa-apa, untuk hal-hal kecil pun tak apa-apa. Tidak apa-apa. Boleh jadi detail pada saat berdoa.
Yang memohon kepadanya itu adalah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Baru dikatakan, nanti satu waktu, sanafrughu lakum ayyuhas tsaqalan. Satu waktu kami akan berkonsentrasi khusus untuk kamu berdua, wahai manusia dan jin. Sekarang masih sibuk mengatur binatang, semut, ini semuanya. Tapi satu waktu sanafrugh, faragh itu artinya kosong. Kami akan mengosongkan segala sesuatu agar supaya kami menuju kepadamu, wahai manusia dan jin. Fokus hanya untuk manusia dan jin. Untuk sini, melakukan apa, Bi? minta pertanggungjawabannya. Kamu begini, kamu begini, kamu begini. Nah, kemudian dikatakan, ya ma'syaral jinni wal ins. Ma'syar itu kelompok. Wahai kelompok jin dan manusia, kalau kamu mampu keluar dari lingkaran langit dan bumi, silahkan keluar. Kalian tidak dapat keluar kecuali dengan kekuatan. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Dulu, Abi masih ingat dulu, baru datang dari Mesir itu di Makassar. Orang sibuk berkata ayat ini telah menunjukkan bahwa manusia mampu keluar angkasa. Oke. Ada yang punya interpretasi seperti itu. Wahai manusia dan jin, kalau kamu mampu untuk keluar dari mereka dari ruang angkasa, maka silahkan keluar. Tapi kalian tidak dapat keluar tanpa kekuatan. Oh, sekarang sudah ada kekuatannya, kita sudah bisa keluar. Al-Quran sudah menyatakan itu. Sebenarnya itu penafsiran yang sangat keliru. Oke, jadi Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 ini penafsirannya bukan tentang perjalanan manusia keluar angkasa. Sama sekali bukan. Karena ini, di ayat ini berbicara tentang hari kemudian. Oke. Nah, dan ayat ini menyatakan kamu tidak dapat keluar kecuali dengan kekuatan, padahal kamu tidak punya kekuatan. Nah, kalaupun kamu punya kekuatan, yursalu alaikum asywadun min narin wa nuhasun fala tansasilan, dikirim kepada kamu berdua nyala api dan tembaga yang mencair sehingga kalian tidak dapat mampu keluar. Kalian tidak dapat keluar. Kalian tidak dapat lari dari tuntutan kami. Jadi dia berbicara tentang hari kemudian. Dan kesimpulan bahwa berbicara tentang hari kemudian itu karena kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Ayat gitu, sebelumnya. Jadi memang penafsiran itu harus memang berkaitan dalam konteksnya, sebelumnya pembahasannya apa. Betul. Kalau tidak kita comot satu ayat bisa macam-macam. Dan bisa salah paham terhadap makna ayat itu. Betul. Ya toh? Kita kembali dulu ya. Sanafrughu lakum ayyuhas tsaqalan. As-tsaqalan itu terambil dari kata tsaqal. Tsaqal itu artinya berat. Manusia dan jin berat. Apanya berat? Bisa. Tanggung jawabnya berat. Dan makhluk yang diberi tanggung jawab itu terhormat. Jadi manusia dan jin itu adalah makhluk terhormat. Nah, bisa jadi juga tsaqal itu berat dosanya. Itu sebabnya wizir itu dosa. Itu juga berarti berat. Kenapa dosa berat? Tanggung jawabnya berat. Nah, karena itu dari kata wizir kita menyimpang sedikit. Wazir, menteri. Kenapa menteri? Karena tanggung jawabnya berat. Ya toh? Jadi memang dosa itu selalu digambarkan sebagai berat ya. Suka ada bercandaan kan keberatan dosa gitu. Benar ya Bia ternyata. Ya kan? Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawat wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan yursalu 'alaikum asywadun min nar fabi ayyi baru dia katakan nah fa idzan syaqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan maka apabila langit itu terbelah sehingga dia menjadi seperti mawar yang berkilau. Wardah itu mawar, ad-dihan itu minyak. Okay. Jadi warna langit menjadi merah berkilauan. Seperti minyak gitu. Seperti minyak, kilauan minyak. Ya toh? Nah sekarang, kenapa demikian? Sistem alam raya sudah rusak. Terjadilah benturan-benturan.
sehingga langit, yakni segala apa yang di atas kita, bintang-bintang dan sebagainya, itu pecah, hancur, sehingga kehancurannya digambarkan seperti warnanya merah dan berkilau. Itu ngeri ya, Bi, ngebayanginnya. Jadi kayak apa, Bi? Merah. Kalau sekarang terlihatnya biru muda dan sebagainya. Indah. Kalau ini warna merah dari seperti warna mawar, dan berkilauan, atau seperti mawar yang ada durinya, ada retak-retaknya, kan itu persisnya. Fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban fa yauma idzin la yus'alu an dzambihi insun wala jan. Ketika itu tidak lagi ditanya menyangkut dosanya seorang manusia atau seorang jin. Timbul masalah. Kok tidak ditanya lagi? Kenapa? Padahal ini waktu pengadilannya. Pengadilan. Kita mari lihat, kita beri contoh. Kita mau beli katakanlah jeruk di depan kita. Saya ambil, saya periksa ini bagus atau tidak. Kalau sudah jelas busuk, masih mau diperiksa. Dilihat aja udah males. Ini yang dimaksud di sini. Ada orang-orang yang sudah dosanya begitu jelas, tidak lagi ditanya. Ya Allah ya. Bahkan udah nggak dihitung karena memang dari jauh pun itu sudah terlihat buruk. Iya, bagus. Dari jauh pun terlihat. Itu soalnya dikatakan yu'raful mujrimuna bisimahum. Orang-orang yang bergelimang dosa itu diketahui dari simahum, tanda-tanda yang ada di wajah mereka. Ini orang jahat, ini tidak perlu ini. Nanti Ella mau tahu lebih jauh, Bi, tentang tanda-tanda ini, tentang bagaimana sesungguhnya pengadilan terhadap jin dan manusia ini dilakukan untuk meminta tanggung jawab kita. Pasti banyak juga yang penasaran dan ingin tahu lebih lanjut makna dari ayat-ayat di surah Ar-Rahman. Jangan kemana-mana, terus di Hidup Bersama Al-Quran edisi khusus Tafsir Al-Misbah. Cariustadz.id adalah sebuah platform yang membantu menghubungkan umat dengan jaringan ustadz dan ustazah yang ramah dan kompeten di seluruh Indonesia. Cariustadz.id didirikan oleh Pusat Studi Al-Quran untuk Islam yang rahmah dan kebaikan bagi semua. Jumpa lagi teman-teman, masih di Hidup Bersama Al-Quran, edisi khusus dari Tafsir Al-Misbah, dan masih membahas tentang Quran Surah Ar-Rahman. Di bagian sebelumnya, Abi sedang menggambarkan orang-orang yang banyak dosa, keberatan dosa tadi, dan dari jauh pun sudah terlihat pada saat manusia dan jin berada di hari kemudian, di hari pengadilan. Nah, sebelum melanjutkan uraiannya, Abi, Ella dapat pertanyaan dari Mbak Tantri di Depok. Mbak Tantri bertanya, adakah tanda yang dipancarkan oleh orang beriman saat di akhirat nanti? Nah, ini sepertinya tanda-tanda yang penting dan mudah-mudahan ditunjukkan kita di akhirat nanti. Saya ingin memberi kesempatan kepada Ustazah Maulidatul Hifdiyah. Ustazah Maulidatul Hifdiyah adalah alumnus dari Pendidikan Kader Mufasir Pusat Studi Al-Quran. Mohon dijawab pertanyaan dari Mbak Tantri, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas satu pertanyaan, yaitu adakah tanda yang dipancarkan oleh seorang mukmin di hari akhirat nanti? Menjawab hal ini, marilah kita simak potongan dari surat Al-Fatah ayat 29, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Menanggapi hal ini, Imam Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani mengomentari bahwa yang dimaksud tanda adalah an-nuru yaumal qiyamah, yaitu wajah orang mukmin ketika hari akhirat nanti adalah sangat berseri-seri, kemudian bercahaya, dan dengan itu ia dapat dikenali. Ini artinya tanda yang dimaksud adalah wajah yang bersinar sebab banyaknya ibadah
banyaknya sujud kepada Allah dan bukan bekas sujud di kening seseorang, seperti yang banyak kita salah pahami. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, semoga kita menunjukkan tanda-tanda orang-orang yang beriman dan penuh cahaya di hari kemudian nanti. Tapi kita lanjutkan pembahasan tentang tanda-tanda orang yang durhaka, Bi. Apa yang digambarkan oleh ayat-ayat di surah Ar-Rahman ini? Iya, jadi nanti di sini kita akan lihat pada akhir ayat ini beberapa perolehan dari orang-orang yang ini. Hanya yang jelas memang ada tanda-tanda. Secara umum kita bisa berkata, Al-Quran itu menyatakan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ada orang yang berseri-seri wajahnya, ada juga orang yang hitam muram wajahnya. Itu tanda umum. Ya toh? Nanti tanda-tanda khususnya banyak lagi. Kita lanjutkan. Wa yauma idzin la yus'alu an dzambihi insun wala jan. Ketika terbelah langit dan sebagainya, ketika itu tidak akan ditanya ini. Sekarang begini, satu hal. Ada yang tadi Abi katakan bahwa boleh jadi itu sudah ketahuan ini. Bisa juga di satu situasi mereka tidak ditanya, di situasi yang lain mereka ditanya. Ya tahu, jadi yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Menarik di sini yang bisa menenangkan lagi, al mujrimun, orang-orang yang telah mendarah daging kejahatan pada dirinya, bukan orang yang berdosa. Pendosa. Ya toh? Jadi mungkin yang berdosa, kita semua berdosa sih. Mudah-mudahan tidak termasuk al-mujrimun. Baru dikatakan pada mereka, hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Inilah jahannam yang didustakan, diingkari oleh para pendurhaka itu. Inilah berarti dekat. Ini neraka jahannam. Ini neraka nih, bukan jauh. Yatufuna bainaha wa baina hamimin am. Mereka berkeliling di neraka itu antara air panas yang mendidih. Ya Allah. Jadi kita lihat bainaha, di antaranya, bukan di sekelilingnya. Betul. Di sekeliling berarti di luar. Di antaranya, di dalamnya. Dia di bawah. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita mau berhenti lagi di sini sedikit. Yang pertama, kita sudah berulang-ulang menjelaskan fa bi ayyi ala. Betul. Ada penasarannya sih. Ada penasarannya, kenapa pada saat menggambarkan neraka, menggambarkan orang-orang yang durhaka, ini Allah kemudian menanyakan hal itu, Bi. Apa ini kecaman, pertanyaan retoris atau ngancam atau apa sebetulnya? Bagus. Anggaplah ini ancaman. Ancaman. Bagus. Apakah ancaman itu bukan nikmat? Apakah peringatan itu bukan nikmat? Betul. Diingatkan loh, ini begini, itu nikmat. Karena itu kita sekarang ini 31 kali terulang. Ini yang Abi mau terangkan, tapi Abi tangguhkan sekarang. 31 kali. Kenapa 31 kali? Apa ada makna 31 itu? Ada dua sikap ulama. Ada yang berkata, jangan menanyakan tentang angka-angka dalam konteks agama. Karena kita nggak akan menemukan jawabannya. Tidak akan menemukan. Sama halnya orang yang bodoh jangan tanya kenapa obat 3 kali sehari, 2 kali sehari. Pasti ada hikmahnya, itu yang tahu dokter. Iya, udah ditetapkan dosisnya gitu ya. Sayyidina Umar pernah begitu, menemukan satu kata dalam Al-Quran. Udahlah Umar, dia bicara dengan dirinya. Udahlah, tidak usah banyak tahu, yang penting laksanakan, yang penting itu satu.
Yang kedua, ada yang berusaha mencari mengapa demikian. Banyak sekali uraian menyangkut ini. Salah satu di antaranya yang mungkin mudah dipahami, bahwa 31 kali ini, itu uraian pertama menyangkut nikmat-nikmat duniawi. Uraian kedua menyangkut ancaman-ancaman neraka. Uraian ketiga menyangkut nikmat-nikmat tingkat pertama. Uraian keempat nikmat-nikmat tingkat kedua. Ancaman neraka itu ada 7 kali. Sorga yang pertama yang diuraikan 8 kali. Sorga yang kedua 8 kali. Ya kan? Siapa yang mau mensyukuri nikmat-nikmat Tuhan yang dianugerahkannya di dunia ini, itu ada 8 kali, maka dia akan terhindar dari neraka yang pintunya ada 7. Dan dia dipersilahkan masuk di salah satu pintu sorga yang pintunya ada 8. Itu kesan sementara orang tentang fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Mudah-mudahan kita mendapat pemahaman yang lebih utuh tentang ayat yang diulang-ulang dalam surah Ar-Rahman ini. Sayang sekali teman-teman kalau kita hanya baca, tahu artinya tetapi tidak betul-betul paham maknanya. Dan mudah-mudahan seperti yang Abi sampaikan, ini akan mengantarkan kita ke pintu surga. 8 pintu surga lebih banyak daripada pintu neraka ya Bi ya. Lebih banyak dari pintu neraka, berarti insya Allah kesempatan kita untuk sampai ke sana juga lebih besar. Dan semoga bisa terus belajar bersama saya dan Abi. Sampai jumpa esok hari di Hidup Bersama Al-Quran, edisi khusus dari Tafsir Al-Misbah. Terima kasih.